Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana, dan setelah ada al-insanul kamilu, siapa manusia sempurna. Di sini maksudnya tidak lain adalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabilan, ialah sanggup menerima limadhariyati jamil awsaf al-ilahiyah, bagi pengejawantahan semua sifat keilahian. Laikon, layak lil khilafati, untuk melaksanakan tugas khilafah, wan niyabati, dan menggantikan peran Allah Subhanahu wa taala. Anhu, dari itu al-insan kamil, anzala, maka menurunkan siapa Allah, alaihi, atas itu insan kamil, min indihi, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kitaban, kepada kitab, mustamilan, yang mencakup, alama, atas sesuatu kana, yang telah ada itu ma, wa yakunu, dan akan ada itu ma, min ratbin, dari segala sesuatu yang basah, wa yabisin, dan segala sesuatu yang kering, wa naqirin, dan segala sesuatu yang sangat sedikit, wa qitmirin, dan segala sesuatu yang sangat tipis. Kama qala, sebagaimana berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilihi, wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah, di manusia itu ya adalah makhluk yang memiliki kedekatan secara spesifik dengan Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Manusialah yang paling diistimewakan dengan adanya kedekatan dengan Allah Ta'ala itu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, alam semesta ini seperti cermin yang buram.
yang tidak memantulkan apapun yang ada di depannya. Tapi ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, alam semesta berubah menjadi cermin yang terang. Apa yang dimaksud cermin yang terang? Yaitu Allah Ta'ala bisa berkaca kepada alam semesta, utamanya Nabi Adam. Jadi ketika Allah Ta'ala menyaksikan perilaku Nabi Adam, Allah sebenarnya menyaksikan pantulan dari perilakunya sendiri. Ketika Allah Ta'ala menyaksikan sifat-sifat Nabi Adam, Allah sebenarnya menyaksikan pantulan dari sifat Allah itu sendiri. Itu yang disebut sebagai cermin. Jadi alam semesta tanpa manusia adalah cermin yang buram. Alam semesta plus manusia adalah cermin yang terang. Jadi kita ini sesungguhnya merupakan cermin-cermin Allah. Semakin bersih hati kita, semakin baik amal perbuatan kita, maka kita menjadi cermin yang semakin terang. Kalau kita tidak mengerjakan apapun kecuali kebaikan, maka kita adalah cermin Allah. Kenapa? Karena seluruh kebaikan kita tak lain adalah pantulan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita kalau begitu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi bersih agar Allah sudi bercermin kepada diri kita. Untuk menjadi bersih bagaimana? Pertama, hendaklah hati kita itu bersih atau suci. Apa tandanya? Apa buktinya hati kita bersih dan suci? Yaitu ketika hati kita sudah tak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan, tidak punya kemauan kecuali kepada Allah. Itu namanya hati yang bersih. Kenapa hati para nabi disebut bersih? Hati para rasul disebut bersih. Hati para wali disebut bersih. Hati para sufi disebut bersih. Karena hati mereka tidak memiliki tujuan apapun selain Allah Ta'ala. Bersih itu. Jadi makin bersih hati kita, makin terfokus hidup kita kepada hadiratnya, maka kita sebagai cermin makin terang benderang di hadapan Allah Ta'ala. Jadi Allah sampai sudi bercermin di hadapan diri kita. Dipandanglah perilaku diri kita, yang ditemukan oleh Allah adalah perilaku Allah. Oh, itu pantulan dari perilakuku. Dipandanglah sifat kita, ternyata merupakan pantulan dari sifat Allah. Oh, itu merupakan pantulan sifat-sifatku, firman-Nya. Jadi ya, Nabi itu sampai memiliki kesanggupan, dianugerahi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menampung semua sifat-sifat keilahian. Sampai sanggup seperti itu. Maka Nabi disebut sebagai apa? Mazharullah, pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu tidak berupa tidak berupa bentuk, tidak berupa warna. Allah Ta'ala itu. Tapi Allah Ta'ala itu bisa mengejawantah, menampakkan diri, menampakkan sifat-sifatnya, af'alnya pada makhluk-makhluk yang berbentuk, yang berupa. Jadi karena itu jangan pernah kita membayangkan Allah Ta'ala itu kita bayangkan besar sebesar-besarnya dalam rupa bentuk, jangan pernah, itu salah. Atau kita membayangkan Allah Ta'ala itu berupa tulisan di kubah masjid, itu bukan, itu cuma tulisan. Cuman tulisan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan Allah Ta'ala itu. Nah, kalau kita mau mengkaji kemahaan Allah Ta'ala itu, kajilah kemahakuasaannya, kemahahebatannya, kemahatauannya, kemahakehendaknya, dan lain semacamnya. Itu bisa dibaca itu. Tapi kalau kita bayangkan sebagai rupa sebagaimana manusia, oh itu nggak boleh. Sebab laisa kamitslihi syai'. Tidak ada apapun yang bisa diumpamakan
disepadankan dengan Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ya, Nabi kita itu oleh Allah Ta'ala dikasih kesanggupan untuk menampung sifat-sifat keilahian. Coba misalnya ya, nama-nama Allah Ta'ala ya, dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai As-Sabur, 99, itu semua sudah menjadi perilaku Nabi loh. Menjadi perilaku Nabi. Tidak ada satupun nama Allah Ta'ala yang Nabi itu tidak mempraktekkan. Tidak ada. Seluruh nama Allah Ta'ala itu sudah ditampung oleh Nabi menjadi amal yang konkret di dalam kehidupan Kanjeng Nabi. Karena itu ya, ada seorang penyair Pakistan bernama Muhammad Iqbal itu menyatakan, engkau boleh mengingkari Allah karena engkau anggap Allah itu tidak konkret. Tapi tidak mungkin engkau bisa mengingkari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad merupakan bagian dari arus sejarah kehidupan. Tidak mungkin. Jadi mengingkari Nabi itu tidak mungkin. Kenapa? Nabi itu realitas sejarah. Dan sejarah Nabi itu adalah sejarah pengejawantahan sifat-sifat Allah, sejarah pengejawantahan nama-nama Allah, sejarah akhlaknya Allah Ta'ala. Nabi itu. Di Nabi itu oleh Allah Ta'ala diberi kesanggupan untuk menampung sifat-sifat keilahian. Laikon lil khilafah. Karena itu Nabi kemudian menjadi sangat pantas untuk apa? Untuk mengemban khilafah. Apa khilafah? Kepemimpinan di dalam kehidupan ini. Jadi ibaratnya apa? Allah yang maha gaib itu diterjemahkan oleh Nabi dalam wujud kepemimpinan lahir dan batin. Diwujudkan. Karena itu di sini disebut sebagai apa juga? Disebut sebagai wan niyabah anhu. Ya, wan niyabah. Dan Nabi itu juga ini menggantikan perannya Allah gitu ya. Kan gini, contohnya ya. Yang memberikan petunjuk itu kan Allah sebenarnya. Al-Hadi itu Allah. Tapi yang melaksanakan, yang mengeksekusi bagaimana petunjuk-petunjuk itu diterima oleh umat itu Nabi. Itu yang disebut sebagai niyabah. Jadi peran-peran Allah Ta'ala itu kemudian mengejawantah di dalam perilaku-perilaku Nabi. Sehingga lewat pintu Nabi itulah kemudian orang-orang mendapatkan petunjuk. Termasuk kita sholawatan di sini setiap malam Sabtu, sesungguhnya dalam rangka apa? Dalam rangka memperlebar pintu pengharapan kita untuk mendapatkan sebanyak mungkin petunjuk itu. Ya, wan niyabah anhu, menggantikan ya, menggantikan. Apa Allah Ta'ala tidak sanggup tanpa kehadiran Nabi untuk menyebarkan Islam iman? Oh, sanggup banget, sanggup banget. Jadi ya, para nabi, para rasul itu posisinya tidak seperti menteri-menteri bagi presiden, bukan. Bukan. Allah Ta'ala itu sendirian sanggup melakukan apapun. Bahkan memberikan petunjuk kepada seluruh manusia di dunia, sanggup Allah Ta'ala itu. Tapi kenapa kok Allah Ta'ala mengutus para rasul, para nabi itu semata-mata untuk memuliakan mereka. Jadi bukan karena Allah Ta'ala tidak sanggup untuk menebarkan petunjuknya kepada siapapun, sama sekali bukan. Semata-mata Allah Ta'ala itu mengangkat para rasul, para nabi untuk memuliakan mereka. Sama dengan misalnya, apa Allah Ta'ala tidak sanggup untuk mencabut nyawa seluruh manusia sampai Allah mengutus malaikat Azrail? Oh, sanggup. Sanggup banget. Bahkan seluruh kekuatan malaikat Azrail itu merupakan bagian dari kemahakuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup. Jadi jangan kita bayangkan karena sudah banyak yang bertugas maka nganggur gitu. Enggak. Allah Ta'ala itu kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap saat itu dalam kondisi sibuk. Karena itu walaupun yang mencabut nyawa itu malaikat Azrail, hakikatnya itu Allah sebenarnya. Hakikatnya Allah.
malaikat Azrail itu dipakai. Andaikan tidak dipakai, maka beliau tidak memiliki kekuatan untuk mencabut nyawa siapapun. Tidak memiliki kekuatan. Jadi ya, ketika orang sudah menampung sifat-sifat Allah, maka orang itu menjadi orangnya Allah. Karena menjadi orangnya Allah, maka melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Gitu. Itu yang disebut niyabah. Disebut niyabah. Nah, apa niyabah itu cuma Nabi? Enggak. Orang-orang tua yang punya anak itu menggantikan peran Allah di dalam mendidik anak-anaknya. Menggantikan itu. Apa Allah Ta'ala tergantikan? Oh tidak, maksudnya itu adalah menjadi perpanjangan tangan dari pendidikan Allah Ta'ala untuk anak-anaknya itu. Gitu loh. Jadi karena itu tebarkanlah kebaikan, maka kita akan menjadi perpanjangan tangan Allah Ta'ala yang menebarkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, setelah Nabi kita itu pantas untuk menjalankan khilafah dan niyabah, memerankan tugas-tugas Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan kitab sucinya kepada Nabi tersebut. Itu ibaratnya apa? Ibaratnya adalah Al-Quran turun kepada Al-Quran. Al-Quran yang dibaca turun kepada Al-Quran yang merupakan kenyataan. Nah, ini pelajarannya bagi diri kita adalah bahwa ya, untuk mendapatkan karunia itu, kita harus mempersiapkan diri. Ini merupakan doa yang paling ampuh. Jadi doa itu ada tingkatannya. Doa yang paling ampuh adalah kita mempersiapkan diri agar layak menerima karunia. Itu doa paling ampuh itu. Jadi tanpa adanya lafaz-lafaz yang dibacakan dalam doa tanpa itu. Jadi kalau kita itu menjadi wadah yang pantas untuk menerima karunia, otomatis karunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mendapatkan karunia yang kita harapkan, berarti sebagai wadah kita belum pantas untuk menerima karunia. Jadi karena itu ciptakan diri kita sebagai wadah yang bersih dan tangguh, maka akan turun karunia-karunia kepada diri kita. Jadi tugas kita itu adalah menciptakan wadah yang berupa diri. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan apa yang kita harapkan, bukan Allah kikir, sama sekali tidak. Karena itu ya, banyak doa-doa itu oleh Allah Ta'ala tidak dikabulkan secara konkret, justru karena merupakan wujud kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang berdoa itu. Jadi kalau kita mohon macam-macam, kok enggak dikabul-kabul, itu wujud kasih sayangnya Allah Ta'ala tidak dikabul. Sebab apa? Kalau dikabul, boleh jadi menjadikan diri kita rusak. Kalau dikabul. Jadi banyak tau doa-doa yang dari dulu enggak tahu nangsang di mana. Enggak tahu realisasinya itu enggak tahu. Nah, itu kalau sampai seperti itu, pastikan, yakinilah itu merupakan wujud kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab kita boleh jadi di hadapan hadiratnya itu tak lebih dari anak-anak kecil. Anak kecil tuh minta pisau, minta jarum dan lain semacamnya. Dikira mainan itu. Yang ketika misalnya dikasihkan oleh orang tuanya justru akan membahayakan anak-anak itu. Nah, boleh jadi kita di hadapan Allah Ta'ala itu adalah anak-anak yang tak kunjung dewasa secara rohani. Karena itu kemudian banyak yang tidak dikabulkan. Nah, yang tidak dikabulkan sekarang di dunia itu dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk dikabulkan di akhirat nanti. Ada orang ya yang kelak di akhirat itu sebagaimana dituturkan di dalam salah satu hadis Kanjeng Rasul. Ada orang yang ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah engkau pernah berdoa kepadaku? Sering ya Allah. Apakah doa-doamu kukabulkan? Sebagian, bahkan sebagian kecil saja yang dikabulkan. Sebagian besarnya tidak dikabulkan. Baiklah, doa-doamu yang tidak kukabulkan dulu di dunia, sekarang kukabulkan berlipat-lipat. Nah, orang ini betapa sangat bahagianya. Dari saking bahagianya sampai bilang, ya Allah, kalau tahu seperti ini, mending tidak ada yang dikabulkan doa-doaku dulu di dunia.
Jadi karena itu tetap saja kita rajin berdoa. Apakah terrealisir atau tidak, tetap wajib rajin berdoa. Gitu. Nanti kita akan bersyukur. Kalau di dunia ini tidak banyak dikabulkan, di sana dikabulkan semua, bersyukur. Bersyukur. Malah kita berangan-angan agar doa-doa di dunia ini tidak ada yang dikabulkan. Tapi rasa-rasanya kalau di dunia ini tidak ada yang dikabulkan, itu selamat merayakan keputusasaan. Kalau sampai tidak dikabulkan, semuanya nggak ada yang dikabulkan. Rasa-rasanya itu paling pilu ya. Bagaimana pengharapan itu tidak menjadi kenyataan seujung kuku pun. Untungnya kita ini punya iman ya. Sehingga dengan iman itu kita bisa meyakini hadis Nabi tadi. Jadi karena itu bagi kita berdoa itu terutama apa? Terutama melaksanakan perintah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, akan kuijabai. Karena melaksanakan perintah. Karena itu para sufi, walaupun serasa tidak memiliki keperluan apapun, tetap berdoa. Tujuannya apa? Melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Kalau kita kan ya, khusyuk berdoa itu atau tidak khusyuk bergantung seberapa kepentingan. Nah, gitu. Kalau kira-kira mendesak kepentingan, khusyuk sekali. Nunduk, hening sekali. Kenapa? Ada kepentingan. Ya. Dulu ketika saya masih kuliah di UIN, habis sholat Jumat di Masjid UIN, saya bilang sama teman, ayo kita pulang, sebentar masih ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan kepada Allah. Maksudnya kos-kosan hampir habis. Jadi, didesak oleh kepentingan. Maka adanya rasa penting, adanya rasa terdesak, itu karunia loh. Sebab betapa banyak orang wegah untuk berdoa kalau tak terdesak oleh suatu kebutuhan dalam hidup ini. Jadi ada kalanya orang itu tergerak keberagamannya, tergerak rohaninya karena didesak oleh kepentingan. Mungkin kepentingannya pengen sembuh dari sakitnya, mungkin kepentingannya pengen lunas hutang-hutangnya. Yang kalau tidak ada kepentingan, malas untuk berdoa, untuk usuk, untuk sholat tepat waktu, malas. Karena ada kepentingan, maka diperjuangkan kepentingan itu. Jadi betapa pentingnya Allah Ta'ala itu menciptakan berbagai macam persoalan, agar dengan persoalan itu kita bisa berkeluh kesah kepada hadiratnya. Untung. Coba kalau dicukupi terus, merasa tidak ada persoalan, ya nggak berdoa. Kenapa? Merasa tidak butuh. Nggak berdoa, nyantai saja. Jadi orang berdoa bersungguh-sungguh, dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, setelah sholat kabur terus. Nggak berdoa, enggak. Kenapa? Tidak didesak oleh persoalan. Jadi ada seorang kiai yang ketika ditimpa persoalan, dari habis subuh itu tidak turun-turun pikiran sampai waktu duha. Tapi ketika tidak ditimpa persoalan, ya tetap habis subuh tidur lagi. Ketika ada persoalan, nggak bisa tidur itu, terus saja diputar tasbihnya sampai akhirnya persoalannya rampung. Persoalannya rampung, ya dikurangi lagi waktunya. Jadi betapa pentingnya persoalan-persoalan kehidupan ini, sangat penting, sangat penting. Nah, kitab suci yang diturunkan ke Kanjeng Rasul itu mengandung apa? Mengandung seluruh kebenaran kitab suci yang sudah diturunkan, juga mengandung kebenaran-kebenaran yang akan datang. Al-Quran itu berisi ilmu orang-orang terdahulu, berisi ilmu orang-orang kemudian, lengkap dengan Al-Quran itu. Nah karena itu Nabi itu mengetahui sesungguhnya segala sesuatu dari kalangan makhluk ya, yang kering, yang basah, itu ngerti Nabi itu. Bahkan seberapa frekuensi keimanan umatnya, Nabi itu ngerti. Nabi itu ngerti. Seberapa kesungguhan umatnya dalam menempuh agama, Nabi itu ngerti. Oh enggak usah Nabi kok ya. Wali-wali kutub itu tahu seberapa jumlah tetes hujan setiap hujan, itu ngerti. Nah,
Ada seorang waliullah di Jawa Timur ya, almarhum Kiai Syamsul Arifin di Situbondo. Waktu itu santri beliau itu ribuan. Beliau bilang, saya tahu persis satu persatu nama santri-santri saya yang jumlahnya 2000 lebih itu, dan saya tahu persis nama bapaknya masing-masing. Kalau tidak percaya, tes sekarang, bawa santriku yang mana saja, saya bisa menyebutkan bapaknya ini siapa. Padahal ya, di antara sesama santri kalau sudah ribuan itu nggak kenal loh. Kenal cuma teman-teman akrab saja, satu kamar, kamar sebelahnya, sebelah sana juga nggak kenal. Itu bisa. Lah dari mana ilmu seperti itu? Nah, itu merupakan cipratan dari ilmu Al-Quran, cipratan dari ilmunya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Tahu persis. Tahu persis. Jadi ada ilmu yang diperoleh tidak lewat membaca buku-buku, tapi lewat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ilmu yang seperti itu tuh ada. Jadi itu yang disebut sebagai ilmu laduni. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari ilmu kepada kalian. Karena itu Nabi kita yang tidak pernah sekolah, sehingga tidak pernah menyandang titel apapun, justru menjadi gudangnya segala ilmu, perpustakaan terbesar yang menampung seluruh ilmu. Jadi ya, segala sesuatu yang paling kecil sekalipun, yang paling sepele sekalipun, ada seekor ular melintas di semak-semak, Allah itu maha tahu. Di dalam kitabnya juga ada, nabinya juga sangat tahu itu. Padahal itu perkara sepele lah ya, perkara sepele. Jadi pengetahuannya itu melampaui segala sesuatu. Bagaimana mungkin tak melampaui segala sesuatu? Wong asal usul segala sesuatu itu dari Allah Ta'ala, tapi lewat pintu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi karena itu orang menjadi makin dekat kepada Allah Ta'ala, orang ini mesti menjadi makin alim. Orang ini pasti menjadi makin bijak, makin dekat kepada Allah Ta'ala, makin jauh dari sembrono-sembrono, makin mulia akhlaknya, perilakunya makin mulia, makin dekat kepada Allah. Nah, itu bisa kita tempuh. Jadi seberapa kita berproses, kalau kita mengalami kemajuan, maka Allah Ta'ala menghargai kemajuan proses kita. Inni la udhi'u amala amilin minkum, firman Allah. Aku tidak menyia-nyiakan amal-amal di antara kalian, itu tidak menyia-nyiakan, tetap dikasih harga, dikasih nilai. Maka karena itu setiap kali kita mengerjakan kebaikan, transaksinya itu dengan Allah. Kita mau ziarah misalnya, pastikan dalam rangka apa? Dalam rangka menziarahi cahaya-cahaya Allah Ta'ala di para wali itu. Di para wali itu. Wong, jangankan ya Sunan Ampel ya, tukang sapunya Masjid Sunan Ampel saja itu bisa sampai hidup 9 kali, mati 9 kali. Jadi kuburannya itu ada 9. Namanya Mbah Soleh. Ada 9. Itu tukang sapunya Masjid Sunan Ampel. Nah, Mbah Soleh ini kan wafat duluan. Nanti ketika masjidnya itu kotor, Sunan Ampel kemudian bilang, coba Soleh masih hidup, masjid ini tak mungkin kotor. Hidup kemudian. Dan hidupnya itu bukan sejam 2 jam, hidupnya beberapa bulan itu. Bersih-bersih masjid. Terus wafat lagi sekian lama, kotor lagi. Coba Soleh masih hidup, masjid ini pasti bersih. Hidup lagi sampai kuburannya, bisa dicek besok ya, itu ada 9 loh di Sunan Ampel di sana, ada 9. Itu kan baru tukang sapunya, apalagi Sunan Ampelnya kan gitu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita mendatangi beliau atau orang-orang wali semacam beliau adalah mendatangi cahaya-cahaya ilahi, maka akan ada pencerahan di dalam diri kita. Akan ada pencerahan di dalam diri kita. Nah, itu pentingnya ya.
Pentingnya bahwa di dalam hidup ini kita perlu kulaan cahaya-cahaya keilahian itu lewat kekasih-kekasih Allah yang memang menampung cahaya ilahi. Apakah kekasih Allah Ta'ala itu masih hidup atau sudah wafat? Karena itu ya, kita berdoa moga-moga besok dapat karunia diperjumpakan oleh Allah dengan Habib Abu Bakar Nganjuk ya. Oke, saya kira ini saja. Moga-moga manfaat dan berkah untuk kita semua. Semoga sisa umur kita menjadi lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.